Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudahkan kita untuk kembali melanjutkan serial pembahasan ilmu nahwu dari kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya Al-Faqir Ahmad Remanda waffaqahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-44 masih membahas tentang at-tawabi'. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tabi' yang keempat, yang terakhir, yakni al-badal. Silakan perhatikan halaman 237 dari kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurumiyah. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan al-faidatu tsalitsatu watsalatsuna. Faedah yang ke-33, yakni pelajaran yang ke-33, yaitu tentang al-badalu. Al-badal, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa artinya adalah pengganti. Jadi kalau seandainya di dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata pengganti, maka dalam bahasa Arab kita mengenal al-badal. Jadi al-badal itu adalah kata pengganti, yakni dia menggantikan sesuatu kata yang dia ikuti. Jadi al-badal itu adalah at-tabi'. Tabi' itu yang mengikuti. Yang dia ikuti, ya, itu adalah kata yang dia gantikan. Kalau yang mengikuti namanya al-badal, yang diikuti namanya al-mubdalu minhu. Mubdal minhu. Jadi, badal ini menggantikan kata yang dia ikuti. Maksudnya apa? Sebagaimana kata penulis waffaqahullahu ta'ala, al-badalu huwa at-tabi'ul al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitah. Yakni dia adalah tabi'. Tabi' adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya. Al-maqsudu bil hukmi. Yang mana al-badal ini adalah yang dimaksud oleh hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah predikat. Ya, kata kerja misalnya. Dia yang dimaksud, ya, bila wasitah, tanpa ada perantara antara dia dan kata yang sebelumnya yang dia ikuti. Baik perantara itu huruf atau apapun, tidak ada sama sekali. Jadi langsung, setelah kata yang dia ikuti, langsung datang al-badal, kata pengganti, tanpa ada perantara. Nah, kata pengganti atau tabi' atau al-badal ini, dia yang dimaksud oleh hukum atau predikat. Baik, sebagai pendekatan, misalnya, dalam bahasa Indonesia, seseorang dia bermaksud ingin mengatakan Zaid telah datang. Zaid telah datang. Tapi dia mengatakan kuda. Zaid telah datang. Nah, kuda itulah yang disebut dengan badal dalam bahasa Arab. Kata pengganti. Yang dia gantikan, Zaid, ya, Zaid yang dimaksud dengan badal dalam bahasa Arab atau pengganti. Yang dia gantikan apa? Kuda. Kenapa? Karena Zaid yang dimaksud oleh hukum atau predikat. Apa predikatnya? Datang. Yang dimaksud datang itu siapa? Zaid atau kuda? Zaid. Ya, tapi dia mengatakan kuda. Zaid telah datang. Nah, yang datang itu kuda atau Zaid? Yang dimaksud oleh hukum atau predikat, yaitu datang, itu adalah si Zaid, bukan si kuda. Jadi, Zaid itu adalah badal. Sedangkan kuda itu adalah apa tadi? Mubdal minhu, yang digantikan atau yang diikuti. Contoh lain misalnya, ya,
Muhammad ilmunya bermanfaat. Muhammad ilmunya bermanfaat. Kita di sini berbicara tentang Muhammad. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat benar-benar, fokus pembahasan sebenarnya ada pada kata atau pada kalimat ilmunya, bukan Muhammadnya, tapi ilmunya. Yang kita bicarakan bukan Muhammad, tapi ilmunya. Meskipun antara Muhammad dan ilmu ini ada keterkaitan. Ilmu adalah bagian dari Muhammad itu sendiri. Tetapi fokus pembahasan itu bukan pada Muhammad, melainkan pada ilmunya. Ilmunya Muhammad. Jadi yang bermanfaat itu Muhammad atau ilmunya? Ilmunya, sesuai kalimat yang tadi kita sebutkan. Jadi Muhammad ilmunya bermanfaat. Jadi ilmu di sini adalah badal, pengganti. Yang dia gantikan adalah kata yang sebelumnya, yaitu Muhammad. Ya, atau dalam bahasa Arab atau istilah nahwu dia disebut sebagai mubdal minhu, yang digantikan. Jadi kembali lagi kita kepada kaedah atau kepada definisi badal tadi. Al-badal huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitah. Badal itu adalah dia kata yang mengikuti, tabi'. Al-maqsudu bil hukmi, yang mana dialah yang dimaksud oleh hukum. Hukum di sini predikat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada subjek, predikat, objek. Ya, subjek misalnya tadi si Zaid, predikatnya datang gitu. Nah, yang dimaksud oleh predikat datang itu siapa? Si Zaid. Ya. Di at-tabi, dia ya, ketika tabi'nya yang dimaksud itu adalah dia, ya, maka itu yang disebut dengan badal. Bila wasitah, tanpa ada perantara antara dia dan mubdal minhunya, antara tabi' dan matbu'nya, antara kata yang mengikuti yang disebut badal tadi sama kata yang dia ikuti yang disebut sebagai mubdal minhu tadi. Nah, kita lihat contoh di buku yang disebutkan oleh penulis, hadara Zaidun akhuka. Hadara Zaidun akhuka. Hadara telah hadir, Zaidun si Zaid, akhuka saudaranya atau kakaknya misalnya, atau adiknya, saudara laki-lakinya. Jadi kita perhatikan, hadara telah datang Zaid, adiknya misalnya. Telah datang Zaid, adiknya. Jadi yang kita maksud itu siapa sih sebenarnya? Zaid atau adiknya? Adiknya, bukan si Zaidnya. Nah, perhatikan, akhuka, ya, di situ disebut sebagai badal. Dia mengikuti kata Zaid. Ya. Akhuka di sini mengikuti kata Zaid. Tetapi yang dimaksud oleh predikat atau hukum hadara itu siapa? Akhuka, saudaranya Zaid. Maka akhuka di sini disebut sebagai badal, pengganti bagi Zaid. Ya. Kita lihat penjelasan penulis, ya. Fa kalimatu akhuka badalun min Zaid. Pada contoh hadara Zaidun akhuka tadi, kata akhuka merupakan badal, pengganti untuk kata Zaid. Kenapa? Li'annahu yajuzu hadful mubdali minhu Zaidun wa yaqumul badalu akhuka maqamahu. Karena sejatinya kata Zaid itu bisa dihapus. Ya, bisa dihapus kemudian digantikan dengan kata akhuka, saudaranya. Ya. Fataqul, sehingga kamu mengatakan hadara akhuka. Hadara akhuka, telah datang saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Zaid itu siapa? Saudaramu. Dia juga. Bisa digantikan kata Zaid itu dengan kata akhuka. Kata akhuka itu bisa mewakili kata yang sebelumnya Zaid. Makanya akhuka disebut badal atau pengganti. Ya. Taib. Kama yajuzu wad'ul badali akhuka fi makanil mubdali minhu Zaidun wa yabqal ma'na sahihan. Sebagaimana kita boleh tukar kata akhuka berada pada kata mubdal minhu dan kata Zaid, ya, tetap di situ, ya, artinya dia menjadi badal dan maknanya tetap sama. Maknanya tetap benar. Sama seperti kita mengatakan hadara Zaidun akhuka atau hadara akhuka Zaidun
Fataqul, kata penulis, hadara akhuka Zaidun. Telah datang saudaramu si Zaid. Kalau tadi telah datang si Zaid, yaitu saudaramu. Jadi sama saja. Ya, oleh karenanya yang mengikuti itu disebut sebagai badal pengganti. Ya, yang mengikuti. Jadi tergantung letaknya di mana. Ya. Perhatikan contoh yang tadi kita bacakan. Hadara Zaidun akhuka. Nah, kalau seandainya akhuka bisa kita letakkan di tempat Zaid, kemudian Zaid menempati tempat akhuka dan maknanya tetap sama, ya. Artinya tetap hadara akhuka, bahwasannya saudara kamu datang. Siapa saudara itu? Zaid. Nah, lalu mana yang kita sebut badal, mana yang kita sebut mubdal minhu? Kembali ke definisi apa itu al-badal. Al-badal itu at-tabi'. Ya, tabi' itu yatba'ul matbu'. Dia mengikuti kata yang sebelumnya. Artinya kalau pembahasannya antara dua ini, mana yang badal? Maka yang badal adalah yang mutaakhir. Ya, yang belakangan. Akhuka. Ya. Ketika kita balik Zaid di sini, akhuka di sini, meskipun maknanya sama, tetapi badal sekarang adalah Zaid. Akhukanya mubdal minhu. Ya, jadi maka pahami benar-benar definisi dari badal tadi. Al-badal huwa at-tabi' al-maqsudu bil hukmi. Ya. Jadi lebih penekanan tentang akhukanya di sini. Hadara, siapa yang datang? Akhuka, saudaramu. Ya. Bila wasithah, tidak ada perantara antara dia, yaitu badal, dan mubdal minhunya. Kita lihat tidak ada huruf waw misalnya. Karena kalau ada huruf waw itu bukan badal. Disebut apa? Ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya. Ya huruf ataf dia. Dan maknanya juga berbeda. Hadara Zaidun wa akhuka. Artinya yang hadir itu dua orang. Bukan orang yang sama, tapi dua orang. Kalau ada wasithah. Nah, badal itu tanpa wasithah. Tanpa ada perantara antara badal sama mubdal minhunya. Baik perantara yang dimaksud adalah huruf atau apapun itu. Ya. Jelas ya definisi tentang al-badal. Sekarang, ya. Kita lihat pembagian al-badal. Karena dalam bahasa Arab, al-badal itu ada 4 jenis. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini. Wa anwa'uhu arba'atun. Dan ya, al-badal itu ada 4 jenis. Atau 4 macam. Yang pertama adalah kullun min kullin. Ya, badalu kullin min kullin atau badalul kulli minal kulli, yakni keseluruhan menggantikan keseluruhan. Ya, keseluruhan menggantikan keseluruhan itu secara bahasa Indonesianya ya. Atau dia lebih sering dikenal juga dengan badal mutabiq. Ya, al-badalul mutabiq. Ya, mutabiq itu adalah cocok, sesuai gitu. Karena tadi keseluruhan menggantikan keseluruhan, artinya orangnya sama juga. Seperti contoh kita di sini tadi. Ya, ini disebut sebagai badal mutabiq atau badalul kulli minal kulli. Zaidun itu akhuka, akhuka itu orangnya ya Zaid tadi. Jadi mutabiq dia, ya. Sesuai, cocok, ya. Kemudian badalul ba'di minal kulli. Ya, ba'dun min kullin atau juga sering dikenal dengan tab'id. Badalut tab'id. Tab'id. At-tab'idu. Ya. Ba'dun min kull, yakni sebahagian menggantikan keseluruhan. Ini biasa dipakai untuk menjelaskan bagian per bagian.
Ya, bagian per bagian nanti kita akan jelaskan insyaallah. Maka disebut dengan tab'id. Tab'id itu artinya adalah membagikan, mengelompokkan, ya. Kemudian yang ketiga, badal istimal atau al-istimal. Ya. Badal istimal. Istimal itu secara bahasa mencakup menyeluruh, ya. Kemudian yang keempat, badalul ghalat. Ya, ghalat itu secara bahasa artinya adalah salah atau keliru. Ya, kita akan lihat penjelasan dari penulis insyaallah satu persatu dari jenis-jenis badal yang kita sebutkan tadi secara global. Yang pertama, badalu kullin min kull. Ya, badalu kullin min kull yang juga disebut sebagai al-badalul mutabiq atau juga biasa disebut sebagai badalus syai' minasyai'. Ya. Sesuatu menggantikan sesuatu secara keseluruhan. Ya, artinya itu juga. Ya, orangnya sama atau zatnya sama. Kita lihat kapan suatu badal itu disebut sebagai badalul kulli minal kull atau badalus syai' minasyai' atau al-badalul mutabiq. Kapan? Fihi yakunul badalu nafsal mubdali minhu. Ketika dalam suatu kalimat, ya, dalam suatu kalimat, badalnya merupakan mubdal minhu itu sendiri. Badalnya merupakan mubdal minhu itu sendiri. Artinya, badal dan mubdal minhu adalah sesuatu yang sama atau orang yang sama. Sebagaimana contoh yang tadi kita bacakan, hadara Zaidun akhuka. Akhuka ini adalah sebutan, ya, bagi Zaid. Ya. Artinya akhuka sama Zaid itu bukan dua orang tetapi orang yang sama. Tapi Zaid itu namanya, akhuka itu adalah gelarnya. Ya, saudaramu, pangkatnya, jabatannya. Ya. Walidzalika yusamma aidan al-badal al-mutabiq. Oleh karena itu, ya, badalul kulli minal kulli ini juga disebut sebagai badal mutabiq. Karena akhuka yutabiq Zaidan. Karena akhuka, kata-kata kakakmu, saudaramu itu cocok atau dia sama dengan Zaid. Artinya akhuka itu menggantikan Zaid. Ya, dia mewakili seseorang yang namanya Zaid. Karena memang dia juga. Ini namanya badal kul min kul. Ya. Kita lihat contoh yang disebutkan oleh penulis. Ya. Contoh yang pertama, hadaral mudarrisu Zaidun. Hadaral mudarrisu Zaidun. Telah datang si guru itu, yaitu si Pak Zaid gitu. Telah datang si guru itu, yaitu Pak Zaid misalnya. Jadi al-mudarrisu itu adalah matbu', kata yang diikuti. Atau mubdal minhu, kata yang diganti. Oleh kata apa? Oleh kata Zaid. Ya, oleh kata Zaid. Apakah al-mudarris dan Zaid ini adalah dua orang yang berbeda? Atau Zaid itu bagian dari kata al-mudarris? Bukan. Tapi itu juga. Hadar al-mudarris, telah datang si guru. Siapa guru yang dimaksud itu? Zaid. Ciri-cirinya adalah ketika Zaid diletakkan di kata al-mudarris dan al-mudarris menempati kata Zaid, maka maknanya tidak berubah. Maknanya tetap benar. Yang diinginkan oleh pembicara tetap sama. Hadara Zaidun al-mudarrisu. Telah datang si Pak Zaid, yaitu seorang guru atau si guru. Ya. Jadi al-mudarrisu adalah al-mubdal minhu, Zaidun adalah al-badalnya. Contoh yang kedua, ra'aitu Sa'idan zamilaka. Ra'aitu Zaidan zamilaka. Saya melihat si Sa'id, temanmu. Kata-kata temanmu ini adalah sebagai pengganti kata Sa'idan. Zamilaka, zamila itu adalah badal untuk kata Sa'idan. Dan Sa'idan itu adalah mubdal minhunya. Dan badal jenis apa ini? Jenis kul min kul. Karena secara keseluruhan kata zamil itu mewakili kata Sa'id. Secara keseluruhan juga. Ya. Yang dimaksud dengan zamilaka temanmu di sini yaitu Sa'id. Yang dimaksud
Sa'id yang dilihat oleh pembicara itu adalah teman kamu, maksudnya teman lawan bicara dia. Jadi orangnya sama. Makanya disebut badalu kullin min kull atau badal mutabiq atau badal syai' min syai'. Ya. Kemudian yang ketiga, sallamtu ala Muhammadin ibnika. Sallamtu ala Muhammadin ibnika. Aku memberi salam kepada Muhammad, anakmu. Ya, Muhammad si anakmu. Ya. Jadi ibnika itu adalah badal untuk kata sebelumnya yaitu Muhammadin. Ya, ini penjelasan tentang badal dan mubdal minhu. Adapun penjelasan tentang kaidah, maka ini terus berlalu setiap kali kita mempelajari jenis-jenis tabi'. Baik itu dari awal na'at dan man'ut, kemudian ataf, ya, kemudian taukid, ya. Begitu juga di badal. Sama. Mari kita perhatikan badal, ya. Di 3 contoh tadi, Zaidun, Zamilaka, Ibnika, seluruhnya mengikuti i'rab atau mengikuti hukum kata yang sebelumnya. Karena memang sifat tabi itu dia mengikuti yang sebelumnya. Baik dari segi i'rabnya, ya, atau dari segi jenisnya dan lain-lain yang sudah kita pelajari. Kita lihat Zaidun marfu'. Kenapa? Karena mubdal minhunya al-mudarrisu marfu'. Zamilaka mansub. Kenapa mansub? Karena mubdal minhunya mansub yaitu sa'idan. Begitu juga ibnika majrur karena sebelumnya Muhammadin majrur. Jadi karena badal adalah tabi', maka dia yatba'u al-matbu', dia mengikuti matbu' fi kulli syai'. Ya, dalam segala sesuatu, maksudnya adalah dalam segi i'rabnya, ya, rafa', jar, nasabnya, dari segi jenisnya, ya, dari segi jumlahnya, ya, dari segi apa lagi? Ta'rif dan tangkirnya, ma'rifah dan nakirahnya. Baik, sekarang ya, masuk ke jenis yang kedua. Badalul kulli minal kulli, ini mudah, ya. Contohnya tadi hadara Zaidun akhuka, ya. Hadara al-mudarrisu Zaidun. Sallamtu ala Muhammadin ibnika. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu badalul ba'di minal kulli. Ya, ba'dun min kullin. Sebahagian menggantikan keseluruhan. Jadi bukan keseluruhan menggantikan keseluruhan, tapi sebahagian menggantikan keseluruhan. Kapan disebut badal seperti itu? Ya. Fihi yakunul badalu juz'an hakikiyan minal mubdali minhu. Pada pembahasan badalu ba'din min kulli ini, badalnya merupakan juz'un hakiki. Dia merupakan bagian, ya, kita bisa katakan bagian kecil dari mubdal minhunya. Bagian yang benar-benar, bagian yang hakiki. Maksud hakiki itu apa? Tidak bisa dipisahkan darinya. Ya, tidak bisa dipisahkan dari mubdal minhu. Itu disebut juz'un hakiki. Ya. Bukan juz'un majazi gitu. Atau ma'nawi, tapi juz'un hakiki. Ya. Pada hakikatnya memang badal itu merupakan bagian dari mubdal minhu, baik itu bagian terkecil, ya, bagian kecil atau bagian besar, yang penting bagian dari mubdal minhu. Nah, kita lihat lagi, fihi yakunul badalu juz'an hakikiyan minal mubdali minhu. Pembahasan badal ba'din min kull ini, yaitu badalnya merupakan bagian hakiki dari mubdal minhu. Apa yang dimaksud dengan bagian hakiki? Bagian yang benar-benar bagian dari mubdal minhu, ay yumkinu fasluhu, ya, yumkinu fasluhu, afan, yumkinu fasluhu, yakni dapat dia dipisahkan. Ya, dapat dia dipisahkan. Artinya memang dia memiliki bagian-bagian gitu. Ya, memang dia memiliki bagian-bagian tapi masih dalam satu kesatuan. Ya, bukan sesuatu yang berbeda. Tapi dia bisa sesuatu yang dibagi-bagi. Maka tadi kita katakan bahwasanya badal ba' min kull ini biasanya digunakan untuk menjelaskan bagian per bagian. Ya.
wa yajibu an yashtamila ala dhamirin ya'udu 'ala al-mubdal minhu wa yutabiquhu naw'an wa 'adada. Kemudian pada pada badal, ya, pada badal itu harus ada dhamir. Dia harus meliputi atau mencakupi atau ada dhamir padanya, yang mana dhamir ini kembalinya ke mubdal minhu, kata yang sebelumnya. Dan harus sama antara antara badal dhamir badal tadi sama mubdal minhunya dari segi nau' dan adad. Nau' itu jenis. Ya, kalau seandainya mubdal minhunya adalah mudzakkar, maka dhamir yang dipakai adalah mudzakkar. Kalau mubdal minhunya adalah muannas, maka dhamir yang dipakai adalah dhamir muannas. Karena memang dhamir yang ada pada badal itu kembalinya kepada mubdal minhu. Wa adada, dari segi jumlah juga. Kalau seandainya mubdal minhunya itu adalah mufrad, maka kita gunakan dhamir mufrad. Kalau seandainya mubdal minhunya mutsanna, kita gunakan dhamir yang mutsanna. Taib. Kita tuliskan satu contoh yang disebutkan oleh penulis di sana. Qara'tul kitaba muqaddimatahu. Aku membaca kitab, membaca buku muqaddimahnya, pendahuluannya. Ya. Aku membaca buku pendahuluannya. Jadi yang dibaca al-maqsudu bil hukmi, ya, yang dimaksud oleh hukum, yakni yang dimaksud dengan yang dibaca itu yang mana? Kitabnya keseluruhan maksudnya atau muqaddimahnya saja. Yang dimaksud adalah muqaddimahnya saja. Ini dia badal. Jadi sesuai definisi yang tadi kita pelajari, badal adalah tabi'. Dia disebut tabi'. Kenapa? Dia mengikuti kata yang sebelumnya ini, yang disebut sebagai mubdal minhu. Al-maqsudu bil hukmi, yang mana dialah yang dimaksud oleh hukum, bukan si dia ini. Bukan Alkitab. Yang saya baca, kata pembicara, yang saya baca itu bukan Alkitab. Karena kalau dikatakan Alkitab, maknanya adalah dari awal gilaf, dari awal sampul pertama sampai akhir sampul. Itu Alkitab. Ya. Tapi yang dia maksud adalah muqaddimatahu. Kitab, tapi muqaddimahnya saja. Ya. Taib. Nah, jadi muqaddimah itu adalah badal. Apakah badal kul min kul? Apakah muqaddimah ini menggantikan Alkitab secara keseluruhan? Tidak. Karena muqaddimah itu hanya bagian kecil daripada Alkitab. Dia bukan keseluruhan dari Alkitab. Kalau muqaddimah itu bisa menggantikan keseluruhan, maka dia masuk ke jenis yang pertama tadi. Tapi tidak mungkin. Orang yang mengatakan saya membaca kitab ini seluruhnya, sama orang yang saya membaca kitab ini pendahuluannya saja, tentu itu sesuatu yang berbeda. Yang dibaca oleh si fulan yang pertama itu lebih banyak daripada si fulan yang kedua. Ya, karena memang muqaddimah ini adalah ba'dun minal kitab, sebahagian dari Alkitab. Ya. Ini disebut sebagai al-ba'du minal kulli, ya, atau disebut at-tabi'id, pembagian. Jadi memang fungsinya adalah untuk membagi-bagi. Jadi subjeknya, ya, itu sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Muqaddimah itu adalah juz'un hakiki daripada kitab. Dia adalah bagian hakiki daripada Alkitab. Satu kesatuan dia. Ya. Alkitab itu ya terdiri dari muqaddimah. Jadi muqaddimah itu bagian dari Alkitab yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan, tetapi dia bisa dipisahkan. Ya, maksudnya itu al-muqaddimah tadi ya dia adalah bagian dari kitab, tapi sesuatu yang bisa dibagi-bagi gitu loh. Kitab itu bisa dibagi-bagi menjadi muqaddimah, menjadi ikhtitam, ya, penutupnya, menjadi isi, ya. Bisa dibagi-bagi. Itu maksud yumkinu fasluhu, bisa dibagi-bagi, ya. Tapi masih bagian dari Alkitab. Baik, kita perhatikan di sini
di al-badal itu ada dhamir. Dan dhamir ini wajib hukumnya ada pada badal ba'din min kul. Wajib adanya. Dan badal ini itu menggantikan kata mana? Menggantikan kata al-mubdalu minhu. Ketika dia menggantikan al-mubdalu minhu, pasang kaedah ini bahwasannya dhamir ini harus sesuai dengan kata mubdal minhu itu dari segi adat dan naw', dari segi jenis dan dari segi jumlah. Alkitab mudzakkar, maka kita buat di sini dhamir mudzakkar, dan di sini adalah dhamir mudzakkar hu. Alkitab adalah mufrad, maka kita buat dhamirnya itu berbentuk mufrad. Nah, dan hu itu merupakan dhamir mufrad yang mudzakkar, sebagaimana alkitab di sini adalah mufrad mudzakkar. Ya. Kemudian contoh yang kedua, hafiztus surata nisfaha. Hafiztus surata nisfaha. Saya telah menghafal surat, ya. Atau saya telah menghafal surat ini atau surat itu nisfaha, setengahnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hukum itu bukan surat. Kalau kita memahaminya demikian, maka kita sudah salah faham. Ya. Dan dan pembicara dia tidak berdusta. Ya. Karena memang oleh si pembicara yang dimaksud oleh hukum atau predikat menghafal tadi itu bukan surah secara keseluruhan, secara sempurna, tidak. Tapi kata dia nisfaha. Jadi kata surah dia ikuti dengan kata yang lain sebagai pengganti kata surah ini, yaitu nisfaha, setengahnya. Saya menghafal surat ini setengahnya. Ya. Jangan langsung kita ambil kesimpulan, oh berarti dia sudah hafal surat ini semuanya. Nah, dia bilang nisfaha, ya, setengahnya. Nah, nisfa itu adalah badal. Ya, as-surah itu adalah mubdal minhu, yang digantikan. Ya, nisfa mansub karena as-surata mansub ala annahu maf'ulun bih. Dan pada kata nisfa itu diikuti dengan dhamir. Ya. Dhamir ini kenapa ha bukan hu seperti tadi? Karena dia memang harus menyesuaikan dengan kata mubdal minhu. Mubdal minhu as-surata. As-surata itu adalah kata, kalau dari segi jenis dia adalah muannats, dari segi jumlah dia adalah mufrad. Kita pilih mana dhamir yang muannas mufrad, yaitu ha. Ya, maka salah kalau kita mengatakan hafiztus surata nisfahu. Hafiztus surata nisfahuma misalnya. Salah. Ya, tapi nisfaha. Ini badalu ba'din min kul. Kenapa? Karena setengah surat itu adalah bagian dari surat. Amma yatasaalun atau surat An-Naba itu ada 40 ayat. Berarti 20 ayat itu bagian dari Amma atau tidak? Bagian dari An-Naba atau tidak? Bagian dari An-Naba. Jadi kata-kata setengah itu adalah ba'dun, sebahagian dari kesempurnaan surat atau keseluruhan surat. Ya. Itu kenapa namanya badalu ba'din min kul. Kemudian contoh yang ketiga, nusyiral kitabu juz'uhul awwalu. Nusyiral kitabu. Kitab ini telah dipublis, telah disebarkan, ya. Telah diterbitkan. Tapi juz'uhul awwalu, tapi bukan semua serialnya atau semua juznya, baru juz yang pertama. Kitab ini telah dipublis juz pertamanya, itu maksudnya. Nah, juz'u, ya, kata-kata juz'u itu adalah badal untuk kata sebelumnya Alkitab. Dan juz'un itu adalah bagian dari Alkitab. Kitab itu karena sebenarnya misalnya 3 juz. Kalau baru juz pertama, maka dia adalah sebahagian baru dari keseluruhan. Nah, ketika kita gunakan kata-kata juz'uhul awwalu sebagai badal, maka ini namanya badal sebahagian menggantikan keseluruhan. Ya. Nusyiral kitabu juz'uhul awwalu. Ya. Indah didengar, ya, bahasa Arab ini. Dengan kita mengetahui kaidah badal, ya, na'at man'ut, taukid, dan seterusnya. Dapat dipahami, ya, badal ba'd min kul ini. Kemudian kita lanjutkan ke badalushtimal. Ya.
Badal yang ketiga, badal istimal. Ya, istimal tadi secara bahasa kita katakan artinya adalah meliputi atau mencakup. Ya, yang dimaksud adalah atau badal istimal ini biasa digunakan untuk sesuatu yang memiliki keterkaitan. Ya, biasanya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain seperti ilmunya, ya, seperti suaranya, ya, seperti apa namanya, baunya, warnanya, ya, sesuatu yang memiliki kaitan sama sesuatu yang lain, ya. Kita lihat penjelasan penulis, ya. Penulis waffaqahullahu taala mengatakan fihi yakunul badalu ma'nan aw sifatan ishtamala 'alaiha al-mubdalu minhu syaritata alla yakuna juz'an hakikiyan minhu aw tasihha tajzi'atuhu. Fihi yakni dalam pembahasan badal istimal yakunul badalu ma'nan aw sifatan. Kata badal, kata pengganti itu dia merupakan makna. Ya, makna ini bisa dimaksud nilai atau substansi atau kualitas dan lain sebagainya. Au sifatan atau dia merupakan suatu sifat, ya, atau karakter, ya. Ishtamala 'alaiha al-mubdalu minhu, yang dimiliki oleh mubdal minhu. Yang dimiliki oleh mubdal minhu. Sebelum kita menulis contoh untuk badal yang ketiga, kita lihat, ya, kita bayangkan badal sama mubdal minhu pada contoh-contoh sebelumnya. Ini badal, ini mubdal minhu. Ini badal, ini mubdal minhu. Nah, mubdal minhu ini dia meliputi, ya, meliputi beberapa hal yang disebut sebagai makna atau sifat tadi. Ya. Baik makna atau sifat yang dimaksud itu adalah suaranya, warnanya, ya, kualitasnya, apalagi baunya, aromanya, ya. Dia memiliki itu, ya. Nah, ketika dia memiliki itu, nah, kemudian menggantikan mubdal minhu, itu yang disebut sebagai badal istimal. Ya, badal istimal. Karena yang dia miliki tadi itu menggantikan dia. Syaritata alla yakuna juz'an hakikiyan minhu. Tapi syaratnya adalah yang dia miliki tadi itu bukan bagian hakiki bagi si mubdal minhu. Karena kalau bagian hakiki maksudnya kemana? Maksudnya ke al-ba'du minal kul. Ya. Tadi Alkitab punya muqaddimah, ya kan? Alkitab juga memiliki warna, bukan? Iya. Tapi warna sama muqaddimah itu sesuatu yang berbeda meskipun sama-sama dimiliki oleh kitab. Muqaddimah itu sesuatu yang bisa dibagi-bagi gitu. Maksudnya buku itu bisa dibagi-bagi, di antara yang menjadi bagiannya adalah muqaddimah. Sedangkan warna, ya, itu sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi atau tidak bisa menjadi bagian tersendiri daripada Alkitab. Itu maksudnya, ya. Jadi dianggap sebagai badal istimal dengan syarat bahwasannya makna atau sifat tadi bukan merupakan juz'un hakiki bagi mubdal minhu au tasihha tajzi'atuhu, atau sesuatu yang boleh dibagi. Boleh dibagi-bagi. Kalau boleh dibagi-bagi itu masuknya ke ba'dun min kul, bukan badal istimal, ya. Wa yajibu kadzalika an yashtamila ala dhamirin mutabiqin lil mubdal minhu naw'an wa adada. Dan juga pada badal istimal itu juga harus ada dhamir yang kembalinya ke mubdal minhu dan sesuai dengan kata mubdal minhu ini dari segi jenis dan dari segi jumlah. Sekarang kita lihat contohnya supaya kita lebih paham tentang badal istimal. A'jabani Zaidun sautuhu. Ya.
a'jabani Zaidun sautuhu. Jadi sautun di sini adalah badal untuk kata sebelumnya yaitu Zaid. Ya, Zaid marfu, maka sautuhu tu juga marfu. Ya, karena dia mengikuti. Nah, perhatikan ya. A'jabani Zaidun sautuhu, Zaid membuat saya kagum suaranya. Ya, bukan Zaidnya secara zat, tapi suaranya Zaid itu yang membuat saya kagum. A'jabani Zaidun sautuhu. Nah, perhatikan sautu ini adalah badal yang tidak mungkin bisa kita katakan badal kullin min kull. Ya, karena suara itu bukan Zaid. Zaid juga bukan suara. Juga tidak bisa kita katakan dia badalu ba'din min kull. Ya, karena bahwasannya saut ini bukanlah bagian yang bisa dipisah dari Zaid. Ya, maksudnya saut itu secara tersendiri sebagaimana tadi pendahuluan itu bisa disifati secara tersendiri dan dia merupakan bagian dari kitab. Kalau saut tidak bisa. Ya, tetapi antara saut dan Zaid itu memiliki keterkaitan. Ya, makanya dia disebut sebagai badal ihtimal bahwasanya Zaid ini meliputi suara, ya, juga meliputi ilmu nanti sebagaimana contoh yang tidak ada di sini, ada meliputi warna, meliputi aroma dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah sesuatu yang diliputi atau dicakupi oleh kata Zaid. Ya. Tapi tidak bisa la tasihhu tajzi'atuhu. Tidak sah atau tidak bisa dia dibagi-bagi gitu. Ya. Tidak bisa dibagi-bagi. Ya, secara secara kuantitas ya. Ya, secara kuantitas dia tidak bisa dibagi-bagi. Ya, tapi dia memiliki keterkaitan dengan Zaid. Dia secara nilai substansi, makna atau sifat dan seterusnya. Kita lihat contoh yang kedua, uhibbut tuyura alwanaha. Uhibbut tuyura alwanaha. Saya menyukai burung-burung. Alwanaha, tapi warna-warnanya. Yang saya suka bukan burung itu secara zatnya, yang membuat saya suka itu karena warna-warnanya itu yang menarik, yang cantik, yang unik, ya. Nah, kata-kata alwana di sini adalah badal. Masuknya ke badal ihtimal. Sesuatu yang memiliki kaitan dengan burung itu sendiri, ya. Tapi bukan bagian dari burung yang bisa dipisah-pisah. Ya. Itu dia badal ihtimal. Uhibbul azhara raihataha. Saya menyukai bunga-bunga, aromanya. Bukan bunganya secara zat yang saya sukai, tapi karena aroma-aromanya itu. Itu kenapa saya menyukai bunga-bunga. Itu karena saya menyukai aroma-aromanya. Uhibbul azhara raihataha. Dan raihah, aroma, ya, wangi atau bau ini itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dibagi-bagi atau dipisah daripada bunga itu sendiri. Ya. Ini disebut sebagai badal ihtimal. Kemudian kita lanjut ke yang keempat yaitu badal ghalat. Ya, badal ghalat ini adalah secara bahasa menggantikan sesuatu yang salah. Seakan-akan kita mengoreksi. Ya, kita meralat. Tentunya ini tidak bisa dilakukan dalam tulisan. Ya, karena dalam tulisan kita bisa meralatnya dengan cara menghapus. Ya. Tapi dalam percakapan ini bisa digunakan. Ya, karena ketika suatu kata sudah diucapkan, tentu susah untuk menariknya. Cara meralatnya bagaimana? Kita menggantikannya dengan kata lain yang kita sebutkan setelahnya. Ini namanya badal ghalat. Ya. Adanya penggantian disebabkan karena ghalat. Karena ada kekeliruan, ada kesalahan. Ya. Contohnya tadi yang kita contohkan di awal dalam bahasa Indonesia misalnya,
seseorang ingin mengatakan yang datang itu adalah Zaid, ya. Tapi dia pertama kali bilang kuda, entah apa, mungkin dia sedang membayangkan kuda atau habis menghayalkan kuda, ya, atau sedang merindui kuda. Dia bilang kuda, Zaid datang gitu. Setelah dia bilang kuda, langsung ingat bahwasannya dia salah sebut. Langsung dia ralat dengan kata Zaid. Ya, kalau dalam tulisan kudanya kita langsung coret, hapus, tip X, ya, atau coret, ya, langsung kita buat Zaid. Ya, tapi dalam ucapan kita harus datangkan kata pengganti sebagai ralat, ya, atas kata sebelumnya yang salah. Nah, badal ghalat itu terbagi pula menjadi 3. Ya. Kadang di dalam buku-buku nahwu kadang ini tidak dibahas pembagiannya. Yang jelas ini badal ghalat, ya. Karena memang semuanya berangkat dari kekeliruan atau kesalahan. Ya, tapi dibagi-bagi lagi oleh sebahagian para pengajar nahwu atau para pakar nahwu atau para penulis buku nahwu menjadi 3 jenis sebagaimana disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah badalul bada awiz zuhur. Badalul bada'i awiz zuhur, ya. Bada atau zuhur itu artinya adalah tampak, ya. Tampak. Seperti kita ngomong misalnya dalam bahasa Arab, yabdu annaka maridun. Ya. Yabdu annaka maridun. Sepertinya, tampaknya kamu sedang sakit. Ya. Atau yadhharu annaka maridun. Ya, tampaknya kamu ini sakit gitu. Jadi dhahara yadhharu zuhurun, bada yabdu badaun. Jadi badal al-bada awi zuhur maksudnya apa? Fihi, dalam pembahasan badalul bada ini, yuridul mutakallimu syai'an fayaquluh, thumma yadhharu lahu anna ghairahu afdalu minhu, aw yara an yaqula syai'an akhar. Ya. Jadi ini bukan sekedar salah karena tersilat lidah, bukan. Apa kata penulis? Fihi yuridul mutakallimu syai'an fayaquluh. Asalnya, seseorang dia ingin mengatakan sesuatu. Dia ingin mengatakan sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu, kemudian dia sebutkanlah, dia ucapkan, dia sampaikan, thumma yadhharu lahu anna ghairahu afdal. Ya. Tapi begitu sudah dia ucapkan, ternyata dia melihat ucapan yang lain ada yang lebih baik. Ya. Atau ada yang ingin dia sampaikan yang itu lebih baik daripada yang sebelumnya yang dia sampaikan. Itu langsung itu, baru keluar kan ucapannya, kayaknya lebih baik lagi ini gitu. Nah, kemudian dia sampaikan seakan-akan itu menasakh yang sebelumnya, meralat yang sebelumnya. Au yara an yaqula syai'an akhar, atau mungkin habis itu dia berpandangan, dia kayaknya saya mau mengatakan yang seperti ini sajalah. Ya, artinya dia berubah pandangan. Ya, atau mendapatkan pencerahan yang lain. Ya. Contoh, hadzal rajulu hisanun asadun. Ya, hadzal rajulu hisanun asadun. Dia ingin misalnya mengumpamakan seseorang itu bahwa dia adalah orang yang kuat. Dia ambillah kata majaz untuk sesuatu yang dianggap kuat. Biasanya dipakai asad. Asad itu melambangkan kekuatan. Ya. Dalam ilmu balaghah misalnya ketika seseorang mengatakan anta asadun. Ya. Kamu adalah singa. Maksudnya adalah kamu adalah orang yang tegas, orang yang kuat gitu. Dia pertama kali ya melihat bahwasanya lambang kekuatan itu adalah kuda. Dia melihat kuda itu kalau berlari ya kuat gitu. Mampu berlari berkilo-kilometer, tidak capek-capek misalnya. Nah, dia bilang, hadzal rajulu hisanun. Kayaknya dia berpikir mungkin kayaknya asad lebih cocok untuk melambangkan kekuatan dibandingkan hisan. Langsung dia ralat asadun. Hadzal rajulu hisanun asadun. Nah, langsung dia ralat dengan kata asad.
Jadi asadun di sini adalah badal. Ya. Harus mengikuti yang sebelumnya dari segi i'rab. Jangan kita katakan hadzal rajulu hisanun asadan. Enggak. Asadin enggak. Tapi asadun karena hisanun sebelumnya marfu'. Contoh yang lain. Kalau ini memang kalau yang pertama mewakili yang pertama tadi, mewakili penjelasan pertama bahwasanya mutakallim pembicara, dia ingin mengatakan sesuatu. Yang ingin dia katakan hisan memang, ya, bukan salah sebut tapi memang pertama kali dia ingin mengatakan hisan, tapi setelah itu tampak si asad ini lebih pas untuk mewakili lambang kekuatan, ketegasan, kepemimpinan. Akhirnya dia tukar. Yang kedua tadi, yang disebut juga badal al-bada atau az-zuhur, yara an yaqula syai'an akhar. Ya, bukan dia mendapati sesuatu yang lebih afdal, tapi dia memang ingin pandangan yang lain, ingin sesuatu yang lain langsung dirubah sama dia. Contoh, uridu syayan qahwatan kata dia. Uridu syayan qahwatan. Bukan ketika itu dia mendapati qahwah itu lebih afdal dari syai. Tapi mungkin ketika itu tadi saya sudah makan syai, sudah minum syai, mungkin sekarang nih qahwah lah gitu. Atau mungkin nanti saya khawatir misalnya nanti kalau minum syai itu mencret misalnya. Qahwah sajalah gitu. Karena memang ada pandangan yang lain, langsung dia rubah. Uridu syayan qahwatan gitu dia. Jadi yang dimaksud oleh hukum apa? Syai atau qahwah? Qahwah. Yang dia inginkan itu syai atau qahwah? Qahwah. Ya. Taib. Kemudian jenis badal ghalat yang kedua, badalun nisyan awidh dhanni. Kalau tadi karena memang tampak sesuatu yang lain sehingga dirubah, ada pandangan yang lain sehingga dirubah. Sekarang badalun nisyan dari nama saja kita sudah paham bahwasannya ini berangkat dari keterlupaan. Ya, badalun nisyan awidh dhann atau dari dhann, sangkaan saja. Fihi yadhunnul mutakallimu syai'an fayaquluh. Pada jenis yang kedua ini, si mutakallim, pembicara, dia menyangka sesuatu sehingga dia ucapkan apa yang dia sangka itu. Thumma yadhharu lahu annahu laisa kama dhanna. Kemudian baru setelah dia ucapkan, tampaklah bagi dia, ya, jelaslah bagi dia ternyata apa yang dia ucapkan itu bukan seperti yang dia sangkakan. Sangkaan dia salah gitu loh. Atau mungkin sangkaan yang salah tadi itu berangkat dari keterlupaan. Contoh, jaa Zaidun Sa'idun. Jaa Zaidun Sa'idun. Telah datang Zaid, Sa'id gitu kalau dalam bahasa kita ya. Ini boleh jadi awalnya dia lupa. Ya, awalnya dia lupa. Misalnya ada dua orang yang mau datang. Zaid sama Sa'id. Yang datang duluan adalah Sa'id. Zaid datangnya besok gitu. Kemudian ketika dia memberitakannya kepada orang-orang, Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Padahal Zaid yang harusnya datangnya besok. Yang sudah datang tadi Sa'id. Ya, awalnya dia lupa. Oh, tapi langsung ingat setelah menyebutkannya. Sa'id kata dia. Ja'a Zaidun. Sa'idun. Nah, datang Zaid. Sa'id gitu. Ya. Atau sebagaimana kata penulis tadi, bahwasannya yang pertama kali itu dia memang menyangkanya Zaid yang datang. Ya. Setelah itu tampaklah bagi dia ternyata apa yang dia sebutkan itu bukan seperti yang dia sangkakan. Yang datang itu sebenarnya Sa'id bukan Zaid. Ya. Dan untuk yang zon ini, berangkat dari zon ini, itu lebih cocok lagi dengan contoh yang kedua. Ya. Hadza himarun, kata dia. Ini adalah keledai. Hisanun, kata dia. Langsung dia ralat, oh bukan keledai tapi hisan, kuda. Ya. Dia sambil mengamati itu ya. Hadza himarun. Dia amati terus. Baru dia selesai mengatakan hadza himar, ya. Selesai pula pengamatan dia pada hasil bahwasannya yang dia lihat itu bukan himar. Oh ternyata lebih tinggi ya, lebih tegap ya, lebih panjang ya. Oh hisan kata dia. Hadza himarun. Hisan gitu. Ya. Pertama dia menyangkanya itu himar. Ya. Tapi setelah dia amati sambil dia mengucapkannya tadi, ya, rupanya yang dia katakan himar itu bukan seperti yang dia sangka. Ternyata itu adalah hisan. Maka dia katakan hadza himarun hisanun.
Ya. Kemudian yang ketiga baru yang lebih sering dikenal dengan badalul ghalat. Badal al-ghalat. Ya. Badalul ghalat fihi yuridul mutakallimu au an yaqula syai'an fayukhti. Nah, jadi awalnya adalah si mutakallim, pembicara, dia ingin mengatakan sesuatu kemudian salah sebut. Ya. Yang sering orang orang sebut sebagai tersilat lidah gitu. Ya. Sabqul lisan kalau dalam bahasa Arabnya. Sabqul lisan. Ya. Salah sebut, bukan karena memang niatnya menyebut itu, tapi memang lidahnya sabaqa maksudahu kan gitu. Lidah dia sudah mendahului maksud dia gitu. Tersilat lidah dia. Fayukhti, sehingga dia salah sebut. Fayadhkuru ghairahu liyusahhiha bihil khata'a, sehingga dia sebut lagi kata yang lain untuk meralat yang sebelumnya yang salah. Ya. Najaha Zaidun. Ya, padahal Zaid ini tinggal misalnya. Dia kata najaha Zaidun, ya. Salah sebut itu sebenarnya. Ya, dia ingin menyebutnya memang dari awal hati dia, otak dia sudah Said gitu. Tapi di lisan dia kok tersebut Zaid gitu. Itu namanya badal al-ghalat. Ya. Najaha Zaidun Sa'idun, langsung diralat. Ya. Begitu juga darastu nahwan sarfan gitu. Darastu nahwan sarfan. Ya, darastu nahwan baru sebut dia langsung ingat, oh salah sebut saya nih. Saya mau nyebut maksud saya saraf gitu. Ya. Tapi kita tidak perlu sebenarnya menjelaskan lebih panjang. Kita bisa menggunakan badal, enggak perlu kita darastu nahwan. Akhta'tu misalnya. Akhta'tu, aksud as-sarf. Tidak. Dalam bahasa kita langsung bisa sebutkan darastu nahwan sarfan gitu. Mungkin ada isyarat sedikit atau mungkin ya, dengan nada yang menunjukkan bahwasan kita sedang meralat gitu ya. Kalau darastu nahwan sarfan itu juga orang mungkin agak bingung nanti kalau lurus begitu saja. Darastu nahwan sarfan. Ya. Itu dia 4 jenis badal sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum juga di dalam Al-Ajrumiyah, babul badal idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Kalau seandainya suatu isim digantikan dengan suatu isim yang lain, atau suatu fi'il digantikan dengan fi'il yang lain, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Pengganti ini dia harus mengikuti yang digantikan pada seluruh jenis atau keadaan i'rab. Ya. Kalau isim yang digantikan ini marfu, maka pengganti juga harus marfu. Fi'il yang digantikan ini dia marfu, maka yang menggantikan juga harus marfu. Wa huwa ala arba'ati aqsam. Dan badal itu ada 4 macam kata beliau. Badalu syai'i minasy-syai', ini istilah yang beliau gunakan yang tadi kita sebut sebagai badalul kulli minal kulli atau al-badal al-mutabiq, wa badalul ba'dhi minal kulli, wa badalul ihtimali, wa badalul ghalati. Nahwu qaulika, contoh seperti ucapanmu qama Zaidun akhuka. Ya. Telah bangkit si Zaid saudaramu. Wa akaltur raghifa thuluthahu. Qama Zaidun akhuka itu badal apa? Badal kul min kul. Ya, seperti hadara Zaidun akhuka tadi. Wa akaltur raghifa thuluthahu. Ini badal apa? Badal ba'di min kul, karena thuluth itu merupakan bagian dari ar-raghif. Yang dimaksud dengan dimakan itu adalah sulus, sepertiga dari roti, bukan roti secara keseluruhan, ya. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ilmunya Zaid itu bermanfaat bagiku, ya, atau Zaid bermanfaat bagiku ilmunya. Ini badal apa? Ihtimal, ya, sesuai urutan, ya. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Dan saya melihat Zaid kuda. Nah, ini badal al-ghalat. Aradta an taqula al-farasa faghalitta fa'abdalta Zaidan minhu. Ya, sebenarnya kamu memang dari awal ingin mengatakan ra'aitul faras. Ya, faghalitta, tapi kamu salah sebut. Fa'abdalta Zaidan minhu. Kemudian sehingga ketika kamu salah itu kamu menggantikan kata faras ini dengan Zaid. Ya, Zaid itu kata yang salah. Ya, sebenarnya al-faras yang benar. Ra'aitu Zaidan. Ya, salah sebut dia. Sabaqa lisanu.
sabaqa lisanahu, ya. Kemudian diganti al-faras, ya. Itu dia badal al-ghaladh. Demikian pelajaran kita tentang al-badal. Mudah-mudahan dapat dipahami keempat jenis al-badal ini, ya. Kita bisa praktekkan dalam percakapan sehari-hari, ya, perkaya mufradat kita, lalu praktekkan ilmu ini. Tidak hanya sekedar mengetahui kaedah, tapi kita tidak bisa berbicara, ya. Mari kita lihat tadribat, ya. Ada 3 tadrib. At-tadribul awwalu ayyinil badala wal mubdala minhu fima yali thumma dhkur naw'al badal. Tentukan mana badal, mana mubdal minhu dari kalimat-kalimat di bawah ini. Kemudian sebutkan jenis badalnya, badal apa. Tulisnya, isinya di tabel yang sudah disediakan. Jadi ada badal, pindahkan. Ya, mana kata badal yang ada di kalimat pertama, 2 dan seterusnya. Pindahkan ke kolom pertama al-badal. Kolom yang kedua al-mubdal minhu. Mana mubdal minhunya? Contohnya tadi kalimat pertama yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 102, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Ya. "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Mana dia badalnya? Harut, ya. Harut dan Marut. Harut, ya. Taib. Kemudian mubdal minhunya adalah al-malakaini, ya, al-malakaini. Taib. Nau'ul badalnya kul min kul, ya. Harut dan Marut itu menggantikan kata mutsanna al-malakain, karena yang dimaksud dengan malaikat itu adalah Harut dan Marut. Taib. Seperti itu cara mengisinya. Kemudian yang kedua, dha' badalan munasiban makanan nuqat fi ma ya'ti wa bayyin naw'ahu. Letakkan badal yang sesuai, ya. Badal yang cocok pada titik-titik di bawah ini, ya, dan jelaskan jenisnya. Jadi tulis di titik-titik itu badal yang cocok, jadi membuat kalimat yang sempurna dengan meletakkan badal yang sesuai, ya. Kemudian sebutkan jenis badal yang antum buat itu. Itu badal apa? Buat di samping kalimat itu, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, at-tadribus tsalits istakhrij at-tabi'a minal jumalil atiyah wa bayyin naw'ahu thumma a'ribhu. Ya. Keluarkan tabi' dari kalimat-kalimat berikut ini. Dari kalimat-kalimat di bawah di dalam tabel itu, keluarkan mana tabi'nya. Ya, mana tabi'. Kemudian jelaskan jenisnya, maksudnya jenis tabi' itu apakah na'at man'ut, apakah dia na'at, apakah dia badal, taukid, ya, apakah dia masuknya ke pembahasan ataf, ya. Kemudian a'ribhu, i'rabkan dia. Contoh, ya, kalimat pertama sa'idtu bihadiyatikal ghaliyati. Jadi di sini istakhrij at-tabi', mengeluarkan tabi', pembahasannya umum. Jadi bukan khusus untuk al-badal. Ini adalah latihan menyeluruh untuk seluruh tabi'. Keluarkan tabi'nya. Contoh yang pertama itu bukan al-badal. Sa'idtu bihadiyatikal ghaliyah. Saya bahagia, senang dengan hadiah kamu yang berharga ini. Nah, mana at-tabi'nya? Al-ghaliyah. Jenisnya an-na'tu. Ya, i'rabnya apa? Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Begitu juga lakukan pada kalimat-kalimat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan apa namanya, mengisi soal-soal ini itu dapat lebih menambahkan pemahaman kepada kita tentang materi yang disampaikan pada malam hari ini secara khususnya, atau pada tentang materi-materi tabi' dan matbu' secara global dari awal na' dan man'ut sampai ke al-badal yang selesai pada malam hari ini. Dengan begini selesai pembahasan al-marfu'atu minal asma', ya, isim-isim yang marfu'. Selanjutnya kita akan masuk ke al-mansubatu minal asma', isim-isim yang mansub, maf'ul bih, maf'ul mutlak dan seterusnya insyaallah taala. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala mutaba'atikum wa husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.